Selamat pagi, hari ini kita akan berbicara tentang fakta dan mitos terkait COVID-19. Sumber yang kita gunakan untuk mengulas fakta dan mitos tersebut berasal dari WHO Indonesia. Ciri edukasi COVID ini disampaikan pada Mitra KWT BUMDes Pemdes Desa Bogo sebagai bagian dari program PPDM Sentra Kelor Desa Bogo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro selama masa pandemi COVID-19. Apa saja yang akan kita bicarakan terkait fakta dan mitos? Yang pertama adalah fakta dan mitos terkait gejala-gejala COVID-19, kemudian tindakan pencegahannya, dan yang ketiga adalah penyebarannya. Gejala COVID. Mitos yang pertama, gejala COVID-19 hanya batuk kering. Jika saya pilek atau batuk saya berdahak, saya tidak terjangkit COVID-19. Benarkah? Faktanya, tidak, ini tidak benar. Beberapa pasien COVID-19 menunjukkan pilek atau batuk berdahak sebagai salah satu gejalanya. Fakta yang kedua, gejala COVID-19 paling umum adalah batuk kering, kelelahan, dan demam. Beberapa orang mungkin mengalami gejala yang lebih parah seperti pneumonia. Cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda terjangkit COVID-19 adalah dengan tes laboratorium. Anda tidak bisa mengetahuinya dari latihan pernafasan seperti ini, yang bahkan dapat membahayakan kesehatan Anda. Fakta, mampu menahan napas selama 10 detik atau lebih tanpa batuk-batuk atau merasa tidak nyaman bukan berarti Anda bebas dari COVID-19 atau penyakit saluran pernafasan yang lain. Dapat dilihat bahwa gejala COVID-19 secara umum adalah batuk, kemudian demam, kemudian nafas yang pendek, dan gangguan pada saat menelan. Mitos yang selanjutnya, kebanyakan orang yang terjangkit COVID-19 bisa sembuh dan virusnya hilang dari dalam tubuh mereka. Faktanya, Anda bisa sembuh dari COVID-19 meskipun terinfeksi coronavirus baru. Tidak berarti Anda akan memiliki virus ini seumur hidup. Jika Anda terjangkit penyakit ini, pastikan Anda mengobati gejalanya. Jika Anda batuk, demam, dan mengalami kesulitan nafas, segera minta pertolongan medis. Namun, hubungi fasilitas kesehatan terlebih dahulu via telepon. Kebanyakan pasien berhasil sembuh berkat perawatan suportif. Selanjutnya, kita lanjut pada mitos dan fakta terkait tindakan pencegahan terhadap COVID-19. Mitos yang pertama, apakah banyak minum air setiap 15 menit bisa menghilangkan semua coronavirus baru dan melindungi dari COVID-19? Faktanya, tidak ada bukti bahwa banyak minum air bisa menghilangkan coronavirus baru. Namun, untuk menjaga kesehatan dan mencegah dehidrasi, direkomendasikan untuk minum air yang cukup setiap hari. Jika minum air putih dapat menghilangkan radang tenggorokan, apakah artinya ini juga melindungi kita dari COVID-19? Meskipun minum air putih agar tetap terhidrasi itu penting bagi kesehatan kita, namun hal ini tidak dapat mencegah COVID-19. Jika Anda demam, batuk-batuk, dan mengalami kesulitan bernafas, segera minta pertolongan medis dan informasikan riwayat perjalanan kepada petugas medis. Jika memungkinkan, hubungi sebelumnya agar petugas medis dapat menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Apakah lemon atau kunyit dapat mencegah COVID-19? Faktanya, tidak ada bukti spesifik yang menjelaskan bahwa lemon ataupun kunyit mencegah COVID-19. Namun, pada umumnya WHO merekomendasikan untuk mengkonsumsi buah-buahan, sayur mayur yang cukup sebagai bagian dari diet yang sehat. Apakah mengkonsumsi bawang putih dapat mencegah infeksi COVID-19? Bawang putih adalah makanan sehat yang mungkin memiliki beberapa unsur antimikroba. Namun, berdasarkan wabah yang sedang berlangsung saat ini, belum ada bukti bahwa mengkonsumsi bawang putih dapat melindungi kita dari coronavirus baru. Fakta, meminum metanol, etanol, atau pemutih tidak mencegah atau menyembuhkan COVID-19, bahkan sangat membahayakan kesehatan.
Metanol, etanol, dan pemutih adalah bahan kimia yang berbahaya jika dikonsumsi. Meminum bahan-bahan ini bisa mengakibatkan kelumpuhan dan kematian. Metanol, etanol, dan pemutih biasanya digunakan dalam produk-produk pembersih untuk membunuh virus di permukaan, dan Anda tak seharusnya meminum bahan kimia tersebut. Bahan ini tidak akan membunuh virus di tubuh dan akan membahayakan organ-organ tubuh. Untuk melindungi diri Anda dari COVID-19, disinfeksi permukaan dan benda-benda mati, terutama yang sering Anda sentuh. Anda bisa menggunakan pemutih atau alkohol yang sudah ditambahkan dengan air. Pastikan Anda rajin mencuci tangan secara menyeluruh dan hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung. Fakta selanjutnya, minum alkohol tak dapat melindungi Anda dari COVID-19 dan bahkan dapat membahayakan. Sering minum alkohol atau mengkonsumsi dalam jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan resiko menderita berbagai gangguan kesehatan. Apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengatasi coronavirus baru? Tidak, antibiotik tidak bisa mengobati virus. Antibiotik hanya untuk bakteri. Coronavirus 19 adalah virus, dan oleh karena itu antibiotik seharusnya tidak digunakan untuk pencegahan ataupun pengobatan. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit karena COVID-19, Anda mungkin menerima obat antibiotik karena infeksi sekunder yang diakibatkan oleh bakteri, juga dapat terjadi akibat infeksi coronavirus 19. Apakah ada obat-obatan tertentu untuk mencegah atau mengatasi coronavirus baru? Hingga saat ini masih belum ada obat tertentu yang direkomendasikan untuk mencegah atau mengatasi coronavirus baru. Namun, mereka yang terinfeksi virus ini harus mendapatkan perawatan yang sesuai untuk mengatasi gejalanya. Dan mereka yang menderita sakit parah karena virus ini harus mendapatkan perawatan yang optimal. Beberapa pengobatan tertentu masih dalam tahap pengembangan dan akan dilakukan percobaan klinis. WHO bekerja sama dengan berbagai mitra untuk mempercepat proses riset dan pengembangan obat coronavirus. Apakah pengering tangan efektif untuk membunuh coronavirus baru? Tidak, pengering tangan tidak efektif untuk membunuh coronavirus baru. Untuk melindungi diri Anda dari coronavirus baru, Anda harus sering mencuci tangan Anda dengan air bersih yang mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Ketika tangan Anda sudah bersih, Anda harus mengeringkannya dengan tisu atau pengering tangan bersuhu hangat. Apa yang harus saya lakukan jika cairan antiseptik tidak lagi tersedia di toko-toko? Tidak perlu khawatir, mencuci menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun juga efektif untuk mencegah COVID-19. Jangan lupa untuk membersihkan di sela-sela jari, belakang tangan, dan di kuku. Apakah menyemprot tubuh dengan alkohol atau klorin dapat membunuh coronavirus baru? Tidak, menyemprot alkohol ataupun klorin pada tubuh seseorang tidak akan membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Menyemprot bahan-bahan kimia seperti itu dapat membahayakan jika terkena pakaian atau selaput lendir, misalkan pada mata dan bagian mulut. Ingat, alkohol dan klorin bisa berguna sebagai disinfektan pada permukaan, namun harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Dapatkah lampu ultraviolet digunakan sebagai disinfektan dan membunuh coronavirus baru? Lampu UV tidak seharusnya digunakan untuk mensterilkan tangan atau bagian kulit lain, karena radiasi dari UV bisa menimbulkan iritasi pada permukaan kulit. Apakah sinar matahari membunuh coronavirus baru? Faktanya, tidak ada bukti spesifik yang menjelaskan sinar matahari dapat membunuh coronavirus baru. Fakta, berada di bawah sinar matahari atau pada suhu di atas 25 derajat Celcius tidak mencegah terjangkit COVID-19. Secerah atau sepanas apapun Anda masih bisa terjangkit COVID-19. Negara-negara dengan cuaca panas telah melaporkan adanya kasus COVID-19. Untuk melindungi diri Anda, pastikan rajin mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara menyeluruh. Juga hindari menyentuh bagian mata, mulut, dan hidung.
Apakah merokok dapat melindungi dari COVID-19? Merokok tidak melindungi Anda dari COVID-19. Bahkan merokok terbukti mematikan. Lebih dari 8 juta orang meninggal setiap tahun akibat merokok. Mereka yang sudah memiliki kondisi kesehatan seperti penyakit jantung yang dapat memperburuk karena merokok beresiko tinggi menderita COVID-19 yang lebih parah. Selanjutnya kita akan mengulas mitos dan fakta terkait penyebaran coronavirus 19. Dapatkah COVID-19 menyebar melalui feses? Seperti halnya jenis coronavirus lain, virus ini juga dapat ditemukan di feses. Namun, COVID-19 umumnya menyebar melalui kontak jarak dekat dengan orang yang terinfeksi atau percikan air liur yang keluar saat orang tersebut bersin atau batuk. Untuk melindungi Anda, cuci tangan secara teratur terutama sebelum menyiapkan makanan atau sebelum makan, setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menggunakan toilet, dan setelah mengganti popok bayi. Apakah coronavirus baru ini dapat menyebar lewat udara? Faktanya, dalam situasi normal, coronavirus baru tidak menyebar lewat udara. Virus ini menyebar melalui percikan dan kontak pada jarak dekat. Jika seseorang menyentuh mulut, hidung, dan mata mereka dengan tangan yang terkontaminasi, maka mereka dapat terinfeksi virus ini. Penularan coronavirus 19 melalui udara hanya terjadi dalam kondisi tertentu di laboratorium atau fasilitas kesehatan khusus, misal pada ruang isolasi, unit perawatan intensif atau unit kritis, ketika petugas kesehatan melakukan prosedur yang menghasilkan aerosol pada pasien COVID-19. Apakah coronavirus baru dapat terbawa di permukaan koran? Faktanya, koran yang disentuh oleh seseorang yang terjangkit COVID-19 mungkin saja memiliki virus ini selama beberapa waktu di permukaannya. Namun, resiko terinfeksi dari koran tergolong rendah. Hal ini karena penyebaran virus tergantung pada beberapa faktor. Misalnya, seseorang terpapar beberapa banyak virus, berapa lama virus bertahan di permukaan, kondisi lingkungan, dan yang lain-lain. Dapatkah COVID-19 menyebar melalui uang logam dan uang kertas? Hingga saat ini belum ada bukti untuk mengkonfirmasi atau membantah bahwa virus COVID-19 dapat menyebar melalui uang logam dan uang kertas. Walaupun begitu, percikan air liur yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi dapat mengkontaminasi dan tertinggal di permukaan. Cuci tangan Anda secara teratur dan menyeluruh setelah menyentuh permukaan atau benda-benda yang sering disentuh, termasuk uang logam dan uang kertas. Hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung jika tangan Anda belum dibersihkan. Fakta, coronavirus baru tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Hingga saat ini masih belum ada informasi atau bukti yang menunjukkan bahwa coronavirus baru dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Coronavirus baru merupakan virus saluran pernafasan yang umumnya menyebar melalui percikan yang keluar saat seseorang yang telah terinfeksi batuk atau bersin, atau melalui percikan air liur atau ingus. Untuk melindungi diri Anda, cuci tangan secara teratur dengan air bersih yang mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Juga hindari kontak jarak dekat dengan mereka yang batuk-batuk atau bersin-bersin. Fakta, COVID-19 tidak ditularkan melalui lalat. Hingga kini belum ada bukti atau informasi yang menyatakan bahwa COVID-19 ditularkan melalui lalat. Virus yang menyebabkan COVID-19 menyebar terutama melalui percikan yang keluar saat seorang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Anda juga bisa terinfeksi jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi, lalu menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan. Untuk melindungi diri Anda, jaga jarak dari orang lain setidaknya 1 meter dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh. Rajin mencuci tangan secara menyeluruh dan hindari menyentuh bagian mata, mulut, dan hidung. Fakta, jaringan seluler 5G tidak menyebarkan COVID-19. Virus tidak bisa menyebar melalui jaringan radio atau seluler. COVID-19 menyebar
di banyak negara yang tidak memiliki jaringan seluler 5G. COVID-19 menyebar melalui percikan dari saluran pernafasan yang keluar ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga bisa terinfeksi jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi, lalu menyentuh bagian mata, mulut, atau hidung mereka. Apakah coronavirus baru ini hanya menginfeksi lansia atau orang yang lebih muda juga beresiko tertular? Semua orang dari berbagai kalangan usia bisa terinfeksi COVID-19. Lansia dan mereka yang sudah memiliki kondisi medis seperti asma, diabetes, penyakit jantung, lebih rentan terinfeksi dan jatuh sakit karena virus ini. WHO merekomendasikan semua orang dari berbagai kalangan usia untuk melakukan berbagai langkah pencegahan untuk melindungi diri dari virus ini, misalnya dengan melakukan kebiasaan menjaga kebersihan tangan dan pernafasan. Tetap di rumah ya selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih.